Selamat sore pemirsa di rumah, kembali lagi tentunya bersama kami di TVRI Sumatera Selatan dalam program Kampungku. Wah, Kiki, hari ini sangat cerah sekali karena memang hari ini sangat spesial. Betul sekali, karena tepat di 31 Januari, tepatnya hari ini bahwa TVRI Sumatera Selatan sedang berulang tahun ke-49 tahun. Wow, sebagai media pemersatu bangsa dan juga sebagai ranah publik untuk menyampaikan aspirasinya TVRI Sumatera Selatan juga tentunya di usianya udah hampir setengah abad ini, 49 tahun ini tentunya TVRI Sumatera Selatan tetap setia bersama pemirsa untuk menyampaikan informasi di layar kaca Anda. Tentunya sebagai tugas media, tentunya media di daerah di Provinsi Sumatera Selatan juga kita butuh dukungan dari pemirsa untuk memberikan informasi-informasi menarik mengenai kampung-kampung yang mungkin memiliki inovasi ataupun kreativitas. Bisa hubungi nomor di bawah ini. Betul sekali, Kiki. Nah, ngomong-ngomong tentang kreativitas dan inovasi dari kampung-kampung yang berada di Sumatera Selatan, ini kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat keindahan danau-danau. Mungkin danau-danau juga bukan hal yang asing lagi untuk pemirsa di rumah karena ini sedang naik daun. Betul sekali, sudah banyak sekali berbagai event dilaksanakan di sini. Betul. Dan ini kita akan mampir ke salah satu desa yang ada di sekitaran Danau Ranau. Ini tepatnya di Kampung Jepara Danau Ranau. Betul sekali, Danau Ranau yang terkenal dengan keindahan alamnya, anugerah dari Sang Pencipta yang memang patut kita syukuri. Ini harus dijaga kelestariannya dengan cara memang menjaga kearifan dan juga budaya-budaya serta alam di sekitarnya. Tentunya bagaimana keindahan dari Kampung Jepara yang ada di Danau Ranau ini? Berikut liputannya untuk Anda. Danau Ranau di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sudah dikenal masyarakat Sumatera Selatan sebagai salah satu wisata yang indah. Air danau yang bersih dan jernih juga dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagai nelayan di danau. Di sebelah timur Danau Ranau bermukim masyarakat pribumi yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Desa Jepara, Kecamatan Buai Pematang, Ranau Tengah, dihuni suku Dayak. Memiliki adat, tradisi, budaya yang memikat. Sebagian warganya berprofesi sebagai petani dan sebagian lagi sebagai perajin kain. Dengan kontur tanah berbukit, daerah ini memiliki lahan yang subur dengan cuaca yang sejuk, sehingga dapat ditanami berbagai macam tanaman sayuran dan buah-buahan. Lahan pertanian yang subur ditanami tanaman kopi, sayuran, dan buah, membuat warganya semakin makmur. Alex, kepala desa Jepara, menuturkan, desa ini merupakan desa adat yang masih sangat kental, mengusung aturan dari nenek moyang mereka. Pertanian dan kerajinan masih menjadi mata pencarian penduduk desa Jepara, karena daerah ini diapit oleh perbukitan dan danau yang indah. Wah, kalau potensi untuk ubi rambat di desa Jepara ini, alhamdulillah cukup potensial. Karena kan ubi rambat penghasil desa Jepara ini penghasil terbesar ubi rambat di Kabupaten Oku Selatan. Dan juga masyarakatnya juga sangat antusias untuk menanam ubi rambat ini dikarenakan sangat menjanjikan. Ya, itu rencana kami dari pemerintahan juga, mulai dari sekarang juga sudah kami kembangkan itu berbentuk UMKM. Jadi keripik ketela Jepara. Yaitu sudah kami kembangkan sekarang oleh ibu-ibu untuk UMKM Oku Selatan. Suasana yang sejuk dengan panorama alam yang indah serta adat dan budaya yang masih kental membuat desa Jepara memiliki berbagai macam keunikan yang dapat menjadi potensi wisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Ternyata Dela, memang kalau sekitaran Danau Ranau itu keberkahannya luar biasa. Ada yang bisa menjadi petani karena juga tanahnya yang subur, dan juga banyak sekali nelayan yang menangkap ikan di Danau Ranau yang menjadi penopang kehidupan masyarakat sekitar. Betul sekali. Namun pemirsa di rumah, bukan hanya di Danau Ranau saja, banyak sekali masyarakat yang kaya akan kreativitasnya. Ini juga kita akan beralih ke ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang, Kecamatan Kalidoni, di mana masyarakat di Kecamatan Kalidoni ini mempunyai kreativitasnya, yaitu di kawasan Kampung Keramik. Memang di Kampung Keramik ini, Kiki, banyak sekali karya-karya dari masyarakat sekitar, mulai dari gerabah, atau juga itu ada vas bunga, dan juga banyak sekali kerajinan-kerajinan tangan yang dihasilkan langsung oleh masyarakat di sekitaran kawasan Kecamatan Kalidoni. Betul sekali, apalagi bisa dibilang kerajinan ini mungkin sudah cukup lama ya, tapi memang harus butuh kesabaran dan juga teknik yang harus dikuasai untuk membuat gerabah ini. Kira-kira bagaimana nih keunikan yang ada di Kecamatan Kalidoni mengenai Kampung Keramik ini? Langsung saja liputannya untuk Anda. Tanah liat dapat diolah menjadi berbagai macam kerajinan tangan seperti cangkir, piring, kendi, celengan, dan masih banyak lagi. Sifatnya yang lembek atau mudah diolah memudahkan para pengrajin untuk berkreasi sesuai dengan keinginan. Tanah liat memiliki tekstur yang lengket dan mudah menyatu ketika di kondisi basah. Namun, dalam kondisi kering, tanah liat akan mudah hancur dan terpecah menjadi berkeping-keping. Di kesempatan kali ini, kita akan mengunjungi Kampung Keramik yang terletak di lorong keramik di RT 11, Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Hampir mayoritas warga di sini memiliki keahlian mengelola tanah liat menjadi kerajinan yang cantik dan bermanfaat. Warga yang berdomisili di sini mayoritas pendatang dari Pulau Jawa yang sudah lama menetap puluhan tahun. Ada 10 kepala keluarga. Rata-rata mereka itu adalah bersaudara karena memang di sini pada zaman dahulunya tahun 70-an ini sudah ada ke sini mereka dari Jawa Barat. Jadi mayoritas di sini yang membuat gerabah ini orang Jawa Barat, pendatang kalau dulunya. Ini kerajinan turun-temurun lah, Bu, ya? Turun-temurun dari buyut, nenek sudah meninggal lah. Sekarang tinggal anak dan cucunya. Ya, makanya di sini dibuat kampung keramik, Bu, ya? Iya, makanya dikasih lorong keramik. Hampir rata-rata mereka gerabah. Pembuatan lorong, iya, pembuatan. Keahlian membuat kerajinan dari tanah liat sudah didapat secara turun-temurun. Saat ini terus dilestarikan. Salah satunya Pak Ujang yang sudah menggeluti kerajinan ini sejak dirinya masih di bangku SMP. Pria kelahiran Palembang ini telah mendapatkan keahlian membuat berbagai macam kerajinan yang berbahan baku tanah liat. Dalam keseharian, Pak Ujang dapat membuat puluhan jenis kerajinan dari tanah liat yang bervariatif, mulai dari jenis kendi, celengan, tungku, dan kerajinan lain sesuai dengan pesanan. Pemasaran kemana aja, Pak? Kalau itu ya kadang ke pasar. Dari pasar itu dia nggak ngoper lagi deh itu. Ngoper lagi. Ada penjualan ke luar kota juga, Pak? Ada di kota. Di mana saja, Pak, daerah luar kotanya? Dari Jambi. Jambi kemudian itu nganter itu ngirim juga kadang. Selain itu, Pak? Kelinggal Pak, ngirim Kelinggal ke Bangka tuh, nah Bangkanya. Sekarang Bangka kita perih nih, yang teruskannya ada yang ngambil lagi sendiri sini. Itu kita yang kirim? Ya, atau mereka yang ngambil? Dia mereka ambil sendiri. Tidak hanya untuk menjaga kelestarian kerajinan tradisional, kepiawaian membuat kerajinan yang berbahan baku dari tanah liat ini merupakan hasil karya yang tak ternilai, yang menjadi kekayaan budaya dan ciri khas Indonesia.
Selain sebagai sumber mata pencarian yang menghasilkan pundi uang, kerajinan ini juga sangat penting agar memastikan para seniman kerajinan tradisional bisa bertahan untuk melestarikan karya-karya yang mereka hasilkan. Wow, ternyata Kiki memang masyarakat di Kecamatan Seychelles Selinca ini kreativitasnya sangat tinggi kan. Ini terbukti dengan adanya banyak sekali kerajinan tangan yang dihasilkan oleh masyarakat di sekitaran kawasan Seychelles Selinca ini. Betul sekali. Tentunya kita akan mengajak pemirsa berkeliling kampung-kampung yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Dari Kota Palembang kita akan mengajak pemirsa ke Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dela suka makan duren? Suka, apalagi kan sekarang lagi musim duren kan. Betul sekali, apalagi kalau lebih nikmatnya itu makan duren yang durennya baru jatuh langsung dimakan. Mateng di pohon ya, Mateng Kiki. di pohon, betul sekali. Tapi Dela harus berhati-hati juga karena kalau kita menunggu buah duriannya jatuh kita harus pakai helm ya. Iya. Kan duriannya tajam ya. Dan juga kalau kena kepala kan nggak lucu banget ya Kiki ya. Iya, betul Nggak jadi sekali. kita menikmati durian yang matang langsung dari pohonnya, namun mungkin ada sedikit kendala ya. Iya betul sekali. Dan tentunya bagaimana nih duren khas yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Langsung saja ini dia untuk Anda. Inilah suasana desa Raksa Jiwa, Kecamatan Semidang Aji. Desa yang berpenduduk lebih dari 1.000 jiwa ini sebagian besar menggantungkan hidup dengan pertanian. Desa yang berjarak 25 km dari pusat kota Batu Raja ini bisa ditempuh sekitar 35 menit menggunakan kendaraan roda 4. Desa yang berada di jalan lintas tengah Sumatera ini juga dikenal dengan hasil buminya, yakni perkebunan karet yang cukup menjanjikan untuk mendongkrak perekonomian warga. Tak hanya itu, desa ini juga salah satu penghasil buah durian. Tibanya musim durian menjadi berkah tersendiri bagi warga. Aktivitas di perkebunan warga terlihat sambil menunggu buah durian yang jatuh. Satu persatu buah durian yang gugur dikumpulkan. Selain bisa langsung disantap di kebun, hasil dari panen si buah raja ini juga dijual ke pengepul. Untuk rasa pasti berbeda bila durian langsung jatuh karena akan masak secara sempurna dan alami. Yang kuning, yang di Terdapat beberapa jenis buah durian di sini. Ciri khas yang banyak ditemukan berwarna kuning tembaga dan berdaging tebal dan rasanya manis dan legit. Warga desa Raksa Jiwa Toha menuturkan, musim buah durian ini dapat menambah penghasilan ekonomi. Musim durian setahun sekali kan, jadi ada hasilan sedikit dengan hasilan tuh
istilahnya dapat pencarian lah, walaupun lebih dari makan kita dapat pencarian, mungkin kita jual apa gitu kan istilahnya kan. Iya Bu, ini yang kalau yang misalnya kita ambil dari mentah-mentah kita jatuhkan dia jelek Bu jatuhnya kan istilahnya kan. Tapi kita yang bagus kan lagi nyampak itu kan masa alami istilahnya kan. Alhamdulillah Bu. Jadi ekonomi kan agak istilahnya itu terbantulah sedikit apapun kan. Pun macam-macam Bu. Kalau cuacanya ya ada bagus istilahnya menyampai 60, nyampe 100 kan, ada musim hujan agak berkurang kan, jadi tidak istilah itu tidak tentu kan, jadi tiap hari itu kan tidak tentu. Musim panen durian ini juga keberuntungan bagi Arnila. Biasanya ia menjual gorengan, di musim panen durian ini ia beralih menjual durian. Hasilnya cukup menjanjikan. Di sini kan orang datang terus beli. Kalau yang seperti ini ya dijual 20. Kalau yang agak besar sedikit, ini 25-30. Satu buah ya? Satu buah. Ini kayaknya biasanya ngisi apa nih? Kita mobil atau apa? Mobil. Oh, biasanya mereka datang ke sini. Itu kapan tuh? Tiap hari atau tiap gimana? hari. Biasanya apa nih sekali ngambil satu mobil apa kecil? Mobil kecil, mobil carry kayak gitu. Mobil pickup gitu ya? Penuh biasanya? Penuh. Dalam sehari, Arnila menjual 100 sampai 200 buah durian. Untuk harga berkisar mulai dari 20 hingga 35.000 tergantung ukuran. Durian dirasa jiwa ini cukup diminati, bahkan kerap dikirim sampai ke Pulau Jawa. Warga yang menggantungkan pencarian dengan berkebun karet, dengan datangnya musim durian ini mendapatkan penghasilan tambahan. Wow, Kiki, memang ternyata durian dari Ogan Komering Ulu ini kualitasnya memang sudah tidak diragukan lagi. Dan juga apalagi ini menjadi salah satu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat di kawasan Ogan Komering Ulu. Karena memang musim durian itu memang banyak ditunggu sekali oleh masyarakat dimanapun ya, bukan hanya di Kabupaten Ogo. Betul sekali. Nah Kiki, selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Musirawas Utara, di mana memang Musirawas Utara ini sangat terkenal dengan masyarakatnya yang bermata pencarian sebagai petani. Namun selain itu juga masyarakat di kawasan Musirawas Utara ini mewujudkan salah satu program pemerintah, yaitu Sumsel bebas mandiri pangan. Yes, ini dengan cara menerapkan sistem biofolk di kawasan mereka untuk menjadikan peternakan ikan lele ini lebih mungkin hasilnya lebih maju dan juga lebih ramah lingkungan. Betul sekali, apalagi sekarang kita memang diupayakan untuk mandiri pangan. Betul. Jadi tidak hanya hasil panennya dijual, tapi juga untuk kebutuhan kita juga sehari-hari. Langsung saja, ini dia dari Kabupaten Musirawas Utara untuk pemirsa. Upaya budidaya lele dengan pola bioflok merupakan langkah mendukung gerakan Sumsel Mandiri Pangan, seperti yang dilakukan warga Desa Lubuk Kemang, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas ini. Selain mudah dilakukan, budidaya sistem bioflok tidak membutuhkan lahan luas dan hemat biaya pakan serta dapat meningkatkan produktivitas ikan lele. Pola ini diharapkan mampu menyejahterakan masyarakat Desa Lubuk Kemang. Pertama ini jaknya bioblok. Menurut Ketua Kelompok Budidaya Lele, Fausar,
Sistem ini merupakan budidaya lele melalui proses penumbuhan dan pengembangan mikroorganisme. Sebenarnya bisa maksimal 2.000 lah. Kalau untuk benih ini bisa lebih banyak. Bisa. Kalau angkutan maksimal tadi? Kalau bisa sampai konsumsi itu bisa 1.500 sampai 2.000. Cuma airnya penuh. Kalau lah agak besar dikit, tahan daya tahan tubuhnya lebih kuat. Kalau hujan tuh pasti juga. Hujan panas, bahaya untuk benih kan. Oke, strateginya mungkin. Kalau ada hujan panas. Nah, maka kita pasang atap. Ya, atap transparan, sinar masih dapat kan. Karena butuh sinar juga untuk bioplock, harus butuh sinar untuk menjadikan plok. Oh, ini kategorinya bioplock ya? Yo, sistemnya bioplock. Hari ini guys. Kalau untuk pakan, pola bioplock ini? Untuk pakan, kita gunakan pakan pabrikan, cuma kita fermentasi di bibis. Nah, untuk biar daya cernanya lebih cepat. Proses ini dilakukan dengan cara mengelola limbah hasil budidaya menjadi gumpalan kecil sebagai makanan ikan secara alami. Siap 16 kolam. 16 kolam. Ya. Sisanya lagi nanti kita berlahan untuk nambah. Untuk nambah ya. Jadi ada penambahan sampai sekitar 40 ya. 40-50 kolam. Kolam terpal. Iya. Dan juga ini ada kolam tanahnya juga, nanti akan kita rehab. Kolam kotaknya juga ada untuk ini. Untuk jenis ikan yang dikembangkan, jenisnya ikan apa? Untuk di sini kita mengembangkan ikan lele. Khusus lele. Khusus ikan lele. Tapi di seberang di kampung 1 ada sungai, anak sungai Rawat itu kita mengembangkan budidaya ikan mas, keramba ikan mas. Ikan mas. Pada tahap pertama, budidaya lele dengan pola bioflok, pembudidaya telah menyediakan sebanyak 16 kolam terpal dengan tebar benih sebanyak 2.000 per kolam. Warga desa Lubuk Kemang berharap pangsa pasar ikan lele semakin besar, sehingga dapat menjadi mata pencarian utama warga desa. Ini juga mungkin menjadi inspirasi untuk masyarakat sekitar yang mungkin ada perkarangan yang cukup luas di rumahnya, bisa menggunakan metode ini untuk berbudidaya ikan lele. Ya, betul sekali. Nah, pemirsa di rumah, tentunya setelah ini kami masih akan mengajak pemirsa untuk melihat keindahan di Provinsi Sumatera Selatan. Namun, untuk pemirsa di rumah yang ingin kawasannya diekspos, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Baik pemirsa, tetap bersama kami dalam program Kampungku. Baik pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami tentunya dalam program Kampungku. Nah Kiki, kalau tadi kita melihat budidaya ikan lele dari kawasan Musirawas Utara, selanjutnya kita akan kembali lagi ke Kota Palembang, yaitu kita akan masih tentang kerajinan tangan yang dihasilkan oleh masyarakat di kawasan Kota Palembang. Ini tepatnya ada di kawasan Kecamatan Seberang Ulu 1, di mana memang masyarakat sekitar ini sangat kreatif dalam memanfaatkan hal-hal yang berada di sekitaran kawasan perumahan atau pemukiman rumahnya. Ini mereka ada kawasan yang namanya Kampung Anyam, Kiki. Betul sekali. Di sini anyamannya ini menggunakan daun nipah, di mana banyak sekali produk-produk yang dihasilkan, tentunya juga untuk menopang kehidupan masyarakat sekitar. Bagaimana nih? Mungkin yang penasaran dengan proses pembuatan kerajinan ini yang berasal dari daun nipah, ini dia
Pemirsa, liputannya untuk Anda. Daun nipa, tumbuhan berjenis palem ini seringkali dimanfaatkan untuk beberapa aspek kehidupan. Misalnya atap rumah, dinding rumah, hingga aneka kerajinan. Seperti masyarakat di Kampung Wisata Anyaman, Kecamatan Seberang Ulu 1, yang mengolah daun nipa menjadi bermacam kerajinan. Di antaranya anyaman keranjang, piring, tempat tahu, dan hiasan dinding. Yulia sudah 35 tahun menjadi pengrajin anyaman daun nipa. Dalam satu hari ia bisa membuat 40 piring anyam. Dalam satu bulan, ia bisa menghasilkan 3 hingga 400 ribu rupiah. Tak sedikit juga ia mendapatkan pesanan hingga 700 piring anyam, bahkan ada yang meminta dibuatkan anyaman lampu. Ke daerah Jambi, sudah tuh ke Jakarta, sampai kirim ke ini pesawat di paket deh. Di paket. Biasanya penghasilan kita bisa sampai berapa, Bu? 400 ribu sehari ya? Sehari 40 biji. Ikan be. Kalau 40 biji itu kalau misal harga ambil kecil be 2.000, jadi 80.000, kalau 2.000 ini 40.000 per hari. Kalau dalam sebulan biasanya bisa sampai berapa, Bu, penghasilan kita? 400 sekarang. Untuk pemasarannya dijual ke pasar tradisional dan media sosial. Tidak hanya pembeli asal Palembang saja, tetapi juga ada yang berasal dari Jambi dan Jakarta. Warga di Kampung Anyaman ini memang didominasi berprofesi sebagai pengolah dan pengrajin daun nipa. Melalui usaha kreatif, warga Kampung Anyaman ini bisa menjadi gerbang untuk meningkatkan perekonomian. Aminuddin, Ketua Kampung Wisata Anyaman, mengatakan usaha kreatif Anyaman ini sudah lama ada dan dilakukan secara turun-temurun. Untuk istilah ilmunya itu turun-temurun. Emang mungkin dari nenek, mungkin dia itu kan bisa karena biasa. Gitu. Jadi anak-anak pengrajin ini kan bisa tuh karena melihat orang tuanya bisa bikin ini, otomatis dia bisa belajar dengan sendirinya kan. Lebih kurang udah ada 10 tahunan ini dimanfaatkan menjadi anyaman ini. Anyaman seperti tampa, seperti pokoknya ada kurang lebih 25 jenis anyaman sekarang ini sudah. Termasuk kan ada tatakan untuk makan pecel lele itu, untuk resehan kan, terus ada wadah pulpen dan banyak lagi lah pokoknya yang banyak sudah dibikin oleh warga sini kan. Kampung Wisata Anyaman ini menjuarai Lomba Kampung Kreatif tahun 2022 tingkat Kota Palembang. Aminuddin berharap ke depannya kampung ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang dapat dikunjungi para wisatawan dengan dimanjakan keindahan Sungai Musi dan Jembatan Musi 6. Memang banyak sekali produk yang dihasilkan seperti untuk piring, keranjang, apalagi mungkin Kiki juga rajin ya beli di sini. Karena kan untuk bawa untuk tumpeng sama juga parsel-parsel itu bawanya dari anyaman yang juga mempercantik makanan yang ingin kita buat. Betul sekali Kiki. Nah Kiki, selanjutnya ini masih dari kawasan Kota Palembang, namun kita agak bergeser sedikit, yaitu di kawasan Kecamatan Gandus. Untuk pemirsa di rumah yang merindukan suasana perkampungan, pedesaan, mungkin sawah-sawah dan juga keanekaragaman hal-hal yang ada di kampung, ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk pemirsa di rumah menikmati kawasan perkampungan ini. Yaitu di kawasan Kecamatan Gandus ini Kiki, ternyata ada kampung bambu yang di belakangnya itu ada seperti pondokan, pondokan di tengah persawahan. Wow, mana di Gandus juga tentunya nggak terlalu jauh dari Kota Palembang ya. Mungkin untuk pemirsa yang udah bingung nih mau jalan-jalan kemana lagi, mungkin
agak jauh boleh ya di Gandus. Ini ada namanya Pondok Bambu yang bisa menjadi pilihan pemirsa untuk berlibur bersama keluarga. Betul. Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda dari Pondok Bambu yang ada di Kecamatan Gandus. Inilah tempat wisata Pondok Bambu yang berada di kawasan Gandus, Palembang. Tempat ini menawarkan pondok bambu yang berada di tengah hamparan sawah. Untuk masuk ke kawasan ini, cukup membeli tiket Rp5.000 untuk anak-anak dan Rp10.000 untuk dewasa. Tanpa batasan waktu, membuat kampung Pondok Bambu semakin banyak dikunjungi. Tria, pengurus Pondok Bambu mengatakan, awalnya ia mendapatkan bambu yang kemudian disulap menjadi pondok di sawah belakang rumah sebagai tempat berkumpul. Namun tidak disangka, pondok bambu ini malah menarik perhatian masyarakat sehingga ramai dikunjungi. Awal mulanya sih, cak mana? Bapak tuh dinjok cak itu naik bambu ini, iseng-iseng lah kan itu kan. Jadi bapak tuh kelompok tani di Pulau Kerto ini. Jadi kalau rapat-rapat tuh di rumah bosan kan. Jadi inisiatif tadi buat ini pondok. Jadi kalau ada rapat-rapat ke sini, cak itu nah. Sini ada biaya masuknya enggak, Pak? Kalau untuk dewasa 10.000 kita tarik ke, kalau anak-anak 5.000. Untuk durasinya ada pembatasan durasi tidak? Tidak, kita tidak ngerti batas dari pagi sampai sore terserah. Berarti satu tiket masuknya bebas? Bebas. Biasanya masalahnya berapa banyak? Kalau kemarin hampir minggu pertama tuh 4 juta, terus minggu kedua tuh 7 juta. Nah sekarang olehnya sepi sekarang. Ya, dak kate itu sawah lagi je mereka kalau datang sini je itu nah. Setiap akhir pekan, tempat ini selalu ramai pengunjung yang datang. Penghasilan yang diraup per minggunya bisa mencapai 7 juta rupiah. Ada mainan di sini. Ada mainan di sini. Ngapa lah lemak main di sini dingin apa cak mana? Dingin, lemaknya dingin. Adem ya? Adem. Biasanya Ulfi kalau main ke sini jam berapa? Sudah sekolah, siang, sore gitu ya. Selain melihat pemandangan sawah, pengunjung juga dapat berfoto di beberapa spot yang telah disediakan. Awalnya datang ke sini cuma untuk cukup-cukup ya kan, dari TikTok gitu. Dari TikTok karena ada video lewat jadi lihat. Terus juga dari sana kan kelihatan indah dan pemandangan. Tapi pas datang ke sini tidak sesuai gitu dengan yang di TikTok. Karena kalau yang di hijau gitu. Taufik mengaku ia sengaja datang ke kampung Pondok Bambu untuk healing. Meski lokasi kampung Pondok Bambu ini cukup jauh, namun terbayarkan dengan suasana yang ditawarkan. Kampung Pondok Bambu ini juga ramah anak, karena terdapat beberapa permainan anak, seperti ayunan dan perosotan. Suasana pedesaan dan juga asrinya dari alam memang sangat dirindukan oleh masyarakat yang mempunyai kepadatan dalam kegiatan seperti yang dilakukan oleh banyak masyarakat di Kota Palembang. Ini juga bisa menjadi salah satu option atau pilihan untuk pemirsa di rumah untuk menikmati kembali lagi ke kawasan pedesaan. Pemirsa di rumah, kami masih akan menyajikan berbagai macam informasi yang menarik dari Sumatera Selatan. Tentunya masih dalam kawasan Kolam Retensi Simpang Polda. Tetap bersama kami dalam program Kampungku.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Setelah dari Kota Palembang, kita agak menyisir sedikit di Kabupaten Musi Banyuasin, di mana kita akan mengajak pemirsa melihat kehidupan dari Desa Lumbanjaya, tepatnya di Musi Banyuasin. Jadi dalam masyarakat di sini juga memanfaatkan perkarangan rumahnya untuk bertani dan juga membudidayakan ikan. Tapi karena di Musi Banyuasin ini masih masuk ya, di Sungai Musinya masih dialirin, mereka juga banyak sekali menjadi nelayan yang juga menangkap ikan, diolah untuk menjadi ikan asin. Wow, ternyata memang pengolahan ikan asin ini bukan hanya sekadar pengolahannya saja, namun juga ini asli dari masyarakat kawasan sekitar, mulai dari penangkapan ikannya hingga pengolahan ikan asinnya. Baik pemirsa, inilah liputan mengenai pengolahan ikan asin dan juga pemancingan di kawasan Sungai Musi dari kawasan Musi Banyuasin untuk pemirsa. % masyarakat Desa Lumbajaya, Lumpatan 2, 90% masyarakat Desa Lumbajaya, Lumpatan 2, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, sumber penghasilannya adalah bertani atau berkebun. Aku ganding warga yang jualan, dia jualan isian. Sementara itu, ladang yang mereka garap selain padi yang paling banyak adalah kebun karet. Aktivitas lain yang dilakukan warga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah mencari ikan di Sungai Musi. Sungai Musi sejak lama merupakan habitat asri dari ikan-ikan sungai yang lezat dikonsumsi langsung ataupun dibuat ikan asin, seperti ikan sepat, ikan lampam, ikan lumajang, ikan baung, serta ikan patin. Ini pekarangan udah 4 tahun sejak pindah ke sini. Kalau dulu seperti apa? Kalau dulu saya berkebun. Berkebun sendiri atau meluk kelompok? Kebun sendiri tapi milik orang, lahannya milik orang. Kalau ini sebelah rumah atau gimana? Sebelah rumah, ini kan memanfaatkan lahan yang sempit, kosong, jangan biar nggak hilang begitu aja gitu kan. Jadi kita manfaatkan tanah yang ada, walaupun sempit tapi menghasilkan bermacam-macam. Ada bumbu dapur, ada cabai, ada sayur-sayuran gitu. Jadi kita bantu-bantu suami buat belanja rumah tangga biar nggak terlalu boros gitu kan. Kalau ada uang bisa belanja untuk yang lain. Cabai tidak beli makanan sayur. Berkebun tidak hanya dilakukan oleh para kepala rumah tangga, ibu rumah tangga juga ikut berkebun. Warga di sini kan di Lumbajaya ini sehariannya itu rata-rata petani, 99% petani. Yang ini mayoritas ibu-ibu KWT, Lumbajaya hijau. Tapi kalau kelompok tani yang bapak-bapaknya juga ada. Tapi gejalanya memang masalah dari pupuk dan racun. Racun rumput itu mahal dan pupuk juga mahal, jadi agak kewalahan. Bahkan, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, ibu-ibu Desa Lumbajaya juga memanfaatkan pekarangan rumahnya, menanam cabai, tomat, terong, dan lain-lain, hingga terbentuklah kelompok wanita tani di desa ini. Harian kami menanam sayur untuk kebutuhan sehari-hari supaya tidak banyak yang dibeli. Ini kami tanam sayur saja. Kalau di pekarangan rumah kami tanam cabai. Jagung kami jagung ada juga tapi sudah panen. Kelompok 33 orang. 33 orang. Orang Lumbajaya semua. Semuanya orang Lumbajaya semua. Mereka sangat senang karena ada kegiatan ini kan bisa membantu sedikit-sedikit, bisa membantu perekonomian keluarga. Rami buai. Buahnya.
alam yang masih asri dapat mencukupi kebutuhan pangan keseharian warga. Semua ini hanya dapat bertahan apabila alam masih dipelihara secara baik. Warga pun berharap keasrian alam di Muba dapat terus bertahan hingga ke anak cucu. Musim Udah macet lagi ini tuh. Banyukan. Aku lihat. Wow, memang Kiki seru sekali ya mancing di tepian Sungai Musi dan juga hasilnya langsung diolah menjadi salah satu olahan yang enak sekali untuk pendamping makan nasi. Betul sekali. Nah Kiki, sebelum kita menghantar Misa di rumah ke informasi selanjutnya, kami ingin mengucapkan kembali selamat ulang tahun untuk TVRI Sumatera Selatan yang ke-49. Betul sekali, tentunya semoga di umur yang sudah setengah abad ini kita tetap memberikan informasi terpercaya dan juga terupdate, dan juga sebagai media kita akan memberikan informasi menarik untuk pemirsa di rumah. Betul sekali. Nah pemirsa di rumah, dari kawasan Musi Banyu Asin kami akan mengajak pemirsa untuk kawasan Kabupaten Empat Lawang. Memang Empat Lawang ini terkenal sekali dengan durennya, namun kali ini kita tidak akan melihat atau membahas tentang durennya, namun ada juga salah satu keunikan dari masyarakat di kawasan Pasar Tebing Tinggi, yaitu Kiki, banyak sekali masyarakat atau komunitas pencinta burung di sini. Iya, apalagi di pasar sekitaran sebelah di Empat Lawang itu banyak sekali yang berlomba juga, karena kan burung-burung ada yang dilombakan kicaunya, perlombaan terbangnya juga yang juga menjadi tontonan masyarakat sekitar. Betul. Langsung saja ini dia informasi dari Kabupaten Empat Lawang untuk Anda. Selain menjadi kawasan pasar di tebing tinggi, pada sore hari Pulau Mas juga dimanfaatkan sebagian masyarakat, terutama para anak muda, untuk bersantai sambil jogging sore, bersepeda, nongkrong hingga menyalurkan hobi bermain burung. Aktivitas bermain burung merpati selalu dilakukan para pemuda setiap harinya di Pulau Mas, dimulai pukul 4 sore hingga pukul 6 sore. Komunitas penggemar burung unjuk bakat untuk menyalurkan hobi dan melatih burung untuk diikutkan berbagai macam event perlombaan. Mayoritas para pemuda yang berkumpul di kawasan Pulau Mas ini merupakan komunitas pencinta burung yang memang tidak hanya memiliki burung merpati, tapi juga mengoleksi burung-burung jenis lainnya. Rutinitasnya gini lah Mbak, apa main ada barcode yuk. Hobi ya. Menyalurkan hobi ya Mas ya? Bener. Ya kalau masalah yang positif ya pasti Mbak sih. Iya. Nggak ada yang taruhan gitu, nggak ada. Nggak ada ya? Kurang lebih 5 bulan ya. Sekarang ini waktu masih masa pelatihan. Sekarang ini kan burung ini kan belum ada yang jauh, masih dekat rumah, belum ada bisa ngolong gitu, Mbak. Kalau sudah cuma rata ngolong kan bisa ada perlombaan nanti. Itu ke depannya. Hobi yang banyak dilakukan oleh pemuda di kawasan tebing tinggi ini juga menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat yang datang ke Pulau Mas. Seperti halnya Saripudin yang sengaja mengajak anak-anaknya untuk menonton langsung permainan burung merpati yang dimainkan para pemuda di tebing tinggi. Ya, tiap sore kita sambil hiburan anak-anak ini, menghibur anak ya, supaya tidak jenuh di rumah, karena apalagi masa pandemi ini. Jadi kita mau itu anak-anak ataupun orang dewasa itu agak jenuh ya kan. Yang penting kita jaga jarak aja, walaupun kita ada di daerah kan, tetap jaga jarak untuk menjaga jangan sampai kita kena virus COVID-19 ini. Ya kita ini hobi juga sebenarnya nih, oleh karena waktunya nggak ada, kita urus burung ini, makanya kita lihat-lihat aja itu tetangga-tetangga yang main di sini. Makanya yang pertama seru kita itu kan,
Udah tuh bisa terhibur. Udah itu di samping kita terhibur itu imun kita kan mungkin kita sehat, imun kita tinggi ya. Warga berharap kawasan ini dapat terus dikembangkan hingga menjadi kawasan wisata yang khusus dibuat untuk menyaksikan balap burung merpati. Pemirsa, ternyata memang kawasan Pasar Tebing Tinggi ini bukan hanya menjadi pusat perputaran perekonomian warga, namun juga ketika sore hari banyak sekali masyarakat yang menjadikan kawasan ini pusat rekreasi, mulai dari melihat keindahan burung, bersepeda, ataupun jogging. Betul sekali. Nah, Dela, ternyata informasi dari Kabupaten Patlawa menutup perjumpaan kita di program Kampungku. Betul. Tapi tenang, kita akan kembali lagi tentunya di setiap hari Selasa, karena kita akan memberikan informasi menarik mengenai kampung-kampung yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Apalagi hari ini bertepatan sekali di HUT TVRI yang ke-49 tahun. Juga menjadi semangat baru untuk kita berkreasi lebih baik lagi, memberikan informasi lebih terpercaya lagi. Betul, menyongsong Indonesia yang lebih maju, ini juga kami sangat sangat menunggu kehadiran dari masyarakat di sekitaran kawasan Sumatera Selatan untuk berpartisipasi dalam memberikan informasi tentunya untuk kemajuan bersama. Betul sekali. Dan akhir kata, saya Rizky Amrina, saya Dalenisa Amsin, dan seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa di Selasa depan. Bye-bye.